Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Hadratal mukarramin, segenap para bapak, para ibu, para jamaah, khususipun jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan terlebih dahulu sebelum pengajian ini kita mulai, selamat Idul Fitri 1445. Kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, amin birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan amal kita semuanya di bulan Ramadan kemarin hingga hari ini dan yang dulu-dulu senantiasa diterima dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara. Allah adalah Maha Pemaaf, pengampun atas segala dosa-dosa manusia. Maka kita hendaknya menghayati sifat Rahman Rahim dan Ghafur Allah, mau memaafkan akan kesalahan daripada orang lain. Karena potensi manusia berbuat salah itu adalah biasa, karena diciptakan oleh Allah seperti itu. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat kesalahan dan juga tempat kekhilafan. Maka adalah yang luar biasa minta maaf dan saling memaafkan. Karena dalam Islam tidak diperbolehkan menyimpan rasa dendam, menyimpan kebencian, jengkel dan lain sebagainya, karena sesungguhnya sifat-sifat dendam itu akan menyakiti diri manusia itu sendiri. Dan juga dengan dendam itu secara psikologi akan berdampak, potensi suatu ketika akan mengungkit kebenciannya lagi dan bertikai lagi. Yang kedua, secara psikologi juga dendam itu menjadikan orang tidak berpikir jernih, mengurangi kecerdasan seseorang. Sehingga kalau sudah hati sudah panas dendam, menyimpan kebencian, maka tindakannya pun juga akan sembrono dan ngawur. Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk saling minta maaf, tentu dengan hati yang paling tulus, ketulusan hati,
Makanya kadang kita bertemu, salaman, senyum dan sebagainya, itu sarana untuk agar menghilangkan kebencian di antara kita. Sehingga dengan kita bersalaman, musafahah itu mengucapkan salam, assalamualaikum, senyum adalah merupakan sebuah sarana harmonisasi kita, ya, menghilangkan gap-gap sosial, menghilangkan perselisihan dan sebagainya, sehingga dengan demikian hidup baik di tengah keluarga, jamaah, masyarakat, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang nyaman, ya, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang senang dan bahagia. Coba bayangkan kalau kehidupan di masyarakat senantiasa kebencian dan dendam itu tidak enggan dihilangkan, tidak ada orang yang enggan untuk saling memaafkan, tentu kehidupan di tengah keluarga dan masyarakat itu tidak kita akan alami secara baik, nggak akan nyaman dalam kita bermasyarakat, berkehidupan ini. Makanya dilatih kita untuk sholat jamaah, ya, tujuannya adalah agar dengan sholat kita ini agar senantiasa lahir sebuah harmonisasi, kerukunan, akor, bersatu, karena itu adalah sifatnya wajib. Akor rukun itu hukumnya wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi menggunakan fi'lul amri, perintah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Artinya itu akoro sampean, kan begitu. Bersatulah kalian. Wala tafarraqu, kita dilarang untuk bercerai-berai, menggunakan kata nahi, larangan. Jadi kalau dalam Al-Quran perintah itu wajib, larangan itu haram dikerjakan. Sehingga sesungguhnya bersatu itu, akor rukun itu ya gak bedanya dengan perintah sholat. Kita diperintahkan sholat wajib, diperintahkan puasa wajib, akor rukun harmonis itu juga wajib. Demikian pula kalau Allah melarang kita berzina haram, kalau melarang minuman keras juga haram, maka gegeran, berantem, tukaran itu nggih haram, karena larangannya jelas, wala tafarraqu, sehingga dilarang kita. Makanya kalau kita bersalaman, senyum atau bertemu dengan menyampaikan uluk salam, ya harus dengan hati yang paling dalam. Istilah orang kita itu di lubuk hati. Kalau kemudian setelah salaman, setelah halal bihalal, setelah saling memaaf, tapi kok masih ada rasa kebencian dan dendam, itu artinya tidak ikhlas di dalam memaaf. Sehingga maafnya itu tidak diterima oleh Allah, ya. Ya sama dengan kalau kita beramal, kalau mengingat apa-apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan, itu pertanda amal kita belum diterima oleh Allah, ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, ya udah nggak usah diingat-ingat, karena itu potensi akan riak nanti. Jadi potensi akan riak. Demikian pula mengingat kebaikan itu potensi akan mengungkit-ungkit, akan
apa istilahnya wong Jawa niku ngudal-ngudal atau ngundat-ngundat, sehingga ada istilah-istilah di tengah masyarakat Jawa itu kacang lali kulite, susu apa kena istilahnya air tuba, kemudian ada lagi dikai ati ngogo rempelo. Jadi kalimat-kalimat itu sebenarnya kalimat-kalimat undat-undat semua, ya. Karena berbuat kebaikan diingat-ingat selalu, sehingga potensinya itu di akhirnya nanti bukan merupakan sebuah pahala, bisa jadi merupakan sebuah dosa itu. Ya makanya demikian pula dalam hal keburukan orang, ya udah apa yang pernah dilakukan oleh seorang kepada kita, ya udah kita lupakan. Kita lupakan, nggak usah kita ungkit, tidak usah kita ingat. Masa lalu biarlah berlalu, tidak usah kita ungkit kembali, sebab semakin kita mengungkit maka akan semakin kita susah mengingat rasa sakit itu. Ya udah, yang sudah biar berlalu, hari ini yang harus kita jalani sebaik-baiknya. Maka disitulah hakikat daripada silaturahim, ya. Monggo kita buka halaman 129, ya. Kelanjutan kemarin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Halaman 129. Ampun? Yang apa itu? Pengajian yang ke 59, ya. Kelanjutan yang sebelum libur Ramadan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap dari orang itu merasakan mati. Sebenarnya nafas itu bukan artinya orang, ya. Nafas itu jiwa, ya. Nafas itu jiwa. Kullu nafsin, setiap jiwa. Dha'iqatul maut itu merasakan mati. Kok gak kullu nafsin maut gitu, tapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada kalimat yaitu akan merasakan mati. Di situ disebutkan artinya merasakan pahitnya mati dan meneguk beberapa penghalangnya, berpisah dengan ruh, sebagaimana orang yang merasakan rasanya apa yang dirasakan. Ini berdasarkan bahwa rasa itu patut juga untuk sedikit dan banyak, sebagaimana pendapat Ar-Rahib. Kata sementara ulama, asal arti zaukun, merasakan, yaitu dengan mulut di dalam apa yang bisa diperoleh meskipun sedikit. Maka arti ayat tersebut bahwa jiwa orang itu bisa saja musnah dengan sentuhan sebagian daripada mati. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu mempunyai ruh dan jasad dan udara halus di antara keduanya, dan itulah ruh hidup. Jadi begini para bapak, para ibu, hadirin semuanya, bahwa di sini disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki jiwa.
Ya. Jiwa itu ya bukan saja manusia saja. Jadi hampir semua makhluk itu pun akan mati. Ya. Cuma lebih khusus manusia itu adalah perpaduan diciptakannya oleh Allah antara jasad dan ruh. Nah, perpaduan antara jasad dan ruh itulah yang disebut nafas, jiwa. Ya. Jadi perpaduan antara jasad dan ruh itu adalah jiwa. Sehingga seringkali dikatakan bahwa jiwa itu juga butuh makanan. Kalau jasad juga butuh makanan, jiwa kita pun juga butuh makanan. Jadi jasad kita itu misalnya butuh, kalau lapar maka kemudian kita beri makan, kalau kemudian haus kita beri minum, kalau misalnya capek butuh dipijat, kan begitu. Lalu kalau misalnya ngantuk butuh tidur, dan begitu seterusnya. Maka sesungguhnya jiwa kita pun juga harus seimbang, ya. Seimbang, diberi asupan yang menjadikan jiwa itu sehat. Misalnya seperti pengajian hari ini. Jadi pengajian ini adalah energi positif, asupan makanan jiwa kita, ya. Baca Quran, zikir, bersolawat, baca buku, dan melakukan hal-hal yang baik, ya. Misalnya bersedekah itu menjadikan kebahagiaan jiwa, ya. Demikian pula menolong orang lain. Misalnya tadi di awal kami sampaikan, memaafkan orang lain atau minta maaf atas kesalahan kita, itu semuanya adalah akan membahagiakan jiwa, ya. Dan ketika roh itu meninggalkan tubuh atau jasmani kita, roh itu tidak akan mati, karena dia akan berpindah alam saja, ya. Ya tentunya jiwa sudah nggak ada, karena perpaduannya, rohnya itu sudah meninggalkan jasmaniahnya. Maka jasmani itu lalu kemudian yang ditanggalkan oleh ruh, ya. Tapi ingat bahwa ketika nanti di saat dibangkitkan kembali, Allah itu akan menyatukan kembali antara badan dan ruh kita. Makanya yang merasakan siksa kelak di neraka dan merasakan kebahagiaan saat di surga, itu antara badan kita dan ruh kita. Jadi bukan hanya ruhnya semata, tapi juga antara badan dan ruhnya ketika dibangkitkan di alam mahsyar lalu dimasukkan ke surga atau neraka nantinya. Ya tentunya akan berbeda dengan jasmani kita yang berada di dunia ini, ya. Karena di sana nanti akan dijadikan sebuah kehidupan. Kalau misalnya di surga adalah mudah kembali, kuat kembali, kulitnya kencang lagi, dan begitu seterusnya. Sedangkan kalau di neraka tentunya kulit sampai tulangnya dibakar sampai meleleh, lalu kemudian diwutuhkan lagi, dibakar leleh lagi, dan begitu seterusnya. Sampai kapan? Allah yang tahu. Ya tentu dikatakan abadan, bersifat abadi.
tapi keabadiannya beda tentu dengan keabadian Allah, ya. Jadi kalau Allah itu memiliki sifat abadi, keabadian Allah adalah tidak mengenal kematian. Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah rusak, Allah tidak pernah lenyap. Tapi seluruh makhluknya itu adalah bersifat fana, rusak. Ya, manusia pernah mati, langit bumi pun ini pun akan hancur ketika hari kiamat. Malaikat-malaikat pun semuanya akan mati ketika pada hari kiamat. Sehingga tidak satu pun di jagat raya ini ada yang hidup kecuali zat Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua pasti akan hancur kecuali Allah. Makanya di situ Allah itu memiliki sifat wujud, ya. Wujud itu ada, ya. Maka mustahil Allah itu tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Makanya kalau kita dan makhluk yang lain itu adalah dari sesuatu yang tidak ada. Kita dulu sebelum terlahir kita bukan siapa-siapa. Langit dan bumi itu sebelumnya adalah ada yang menciptakan. Jadi sebelumnya bukan apa-apa. Ada teori Big Bang, ya, benturan keras galaksi yang di langit sana, lalu kemudian tercipta berbagai macam bintang, galaksi dan sebagainya. Itu adalah awalnya gak ada, lalu kemudian menjadi ada. Misalnya bangku ini sebelum terjadi bangku ini dulunya kayu selonjor. Sebelum jadi kayu ini dulu pohon, kan begitu. Lalu kemudian pohon itu masih bercokol di tanah. Ada yang menebang, ada yang menggergaji, ada yang kemudian memaku, maka jadilah bangku seperti ini. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, lalu menjadi ada. Manusia semula bukan siapa-siapa, terlahirlah kita manusia. Nanti juga mengalami kematian. Allah tidak mengenal mati. Allah tidak mengenal kerusakan. Allah pun juga tidak mengenal kehancuran. Itulah Allah wujud. Ya. Wujud Allah juga bisa dilihat. Ya. Contoh misalnya, kalau kita melihat sesuatu yang di luar masjid sini, di depan ini, ya tentunya karena ada tembok yang menghalangi, kita tidak bisa untuk melihat sesuatu yang terhalang oleh tembok masjid ini. Ya. Nah, sedangkan Allah itu tidak bisa ada yang menghalangi. Ya. Allah itu tidak ada sesuatu hal yang bisa menghalangi, karena Allah itu maha besar. Mana mungkin sesuatu menghalangi akan kebesaran Allah, karena Allah itu maha besar, sehingga tidak ada satupun makhluk yang mampu akan menutupi kebesaran Allah. Nah, oleh karena itulah, karena Allah itu maujud, artinya memiliki sifat yang wajib ada, maka tidak mungkin untuk tidak bisa dilihat. Lah, karena keterbatasan ilmu manusia, ya, keterbatasan pandangan mata manusia, sehingga manusia itu tidak sanggup untuk
memandang keagungan Allah. Dan itu di Al-Quran pernah Nabi Musa itu ingin melihat Allah. Kalau melihat itu dalam bahasa Arab namanya nadhar. Kalau dalam penglihatan di hati itu namanya basor. Ya. Kalau nadhar itu pakai mata. Kalau basor dengan hati. Nah, Nabi Musa inginnya melihat secara nadhar, kasat mata. Maka diingatkan oleh Allah, kamu tidak akan sanggup. Maka ketika Allah belum menampakkan zatnya, gunung itu sudah meletus, ya. Bukit itu sudah meledak, sehingga menjadikan Nabi Musa itu pingsan, tidak sanggup melihat kebesaran Allah. Lalu kemudian minta maaf Nabi Musa. Jadi minta maaf itu bukan karena berbuat salah apa, ya karena tadi agaknya setengah kurang ajar kan gitu. Kok njaluk kepingin nonton gitu. Sudah dibilang gak mampu, gak sanggup kamu. Tapi cik ngotot aja. Akhirnya Nabi Musa minta maaf dengan kesalahan seakan memaksa Allah tadi. Sehingga menurut ahli sunnah wal jamaah, hijab itu artinya lemahnya manusia itu nanti akan dibuka saat di akhirat. Jadi mendapat Allah bisa dilihat itu ada 3 pendapat, ya. Pendapat Mu'tazilah, kemudian pendapat ahli sunnah wal jamaah, dan pendapat ahli thariqah, ya. Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, di dunia manusia tidak akan sanggup melihat Allah, siapapun. Kecuali nanti ketika di surga dengan kehendak Allah, maka manusia diberikan kemampuan untuk bisa memandang Allah. Maka disitulah sesungguhnya nikmat yang paling agung. Coba kalau misalnya Jalil memberi uang saya. Abah Jalil memberi uang saya. Lalu tentunya saya itu berterima kasihnya bukan kepada uang itu. Ya tentunya saya berterima kasihnya kepada Abah Jalil, ya. Sehingga ingin merindukan ketemu Abah Jalil, bukan merindukan uangnya. Nah, seringkali kita ini selalu meminta kepada Allah itu minta pemberiannya. Ya Allah, berikan saya rezeki. Ya Allah, masukkan saya ke surga, dan lain-lain lah. Tapi jarang kita minta, ya Allah, pertemukanlah aku denganmu ya Allah. Gitu. Yang sebenarnya yang kita harapkan itu pertemuan kita dengan Allah, bukan surganya, bukan rezekinya. Gitu. Jadi kita memohon itu hendaknya selalu, ya Allah, pertemukan aku denganmu ya Allah. Karena apa? Karena nikmat yang paling agung itu bukan surga, tapi saat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Mu'tazilah, bahkan di akhirat pun itu seseorang masih terhijab, tidak bisa melihat kepada Allah. Itu menurut Mu'tazilah, ya. Jadi kalau menurut Mu'tazilah, sampai kapanpun tidak akan bisa bertemu dengan Allah, karena Allah itu satu-satunya zat yang gaib. Kalau ahli sunnah masih mendingan, ya, bisa melihat di akhirat, tidak bisa melihat di dunia. Tapi kalau menurut orang-orang ahli thariqah, bahwa melihat Allah itu dengan basor, dengan mata hati, ya, dengan mata hati. Makanya kita memang di dunia ini nggak bisa melihat Allah, tapi sesungguhnya kita bisa
memandang Allah dengan hati kita. Jadi merasakan akan kehadiran Allah, ya. Merasakan akan kehadiran Allah. Makanya itu yang harus kita pegang, sehingga di dalam surat Al-Baqarah itu Allah menegaskan wa idza salaka ibadi fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka sampaikan jawab, aku itu begitu dekat dengan hambaku. Bahkan dalam ayat yang lain, min hablil warid, dekatnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita. Begitu dekat. Maka dengan begitu kita ini di mana kapanpun bersama Allah. Lalu kenapa kita cemas? Lalu kenapa kita takut? Kenapa lalu kita khawatir? Seperti begini, ketika kita punya burung, punya ayam di kurungan, ya, maka walaupun burung atau ayam itu tidak minta makan, pastilah kita sebagai pemiliknya itu tiap pagi memberi makan. Ya, setiap pagi mesti memberi makan. Sama dengan Allah menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya, fasilitas untuk hambanya, fasilitas untuk manusia. Lalu kemudian kenapa manusia harus khawatir? Takut. Makanya orang-orang mukmin, orang yang istiqomah, itu dijamin oleh Allah di Al-Quran seringkali dikatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Jangan khawatir, jangan cemas, dan jangan pula susah. Itu sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat orang soleh, sifat-sifat orang yang senantiasa istiqomah. Makanya sama dengan kullu nafsin dha'iqatul maut ini. Jadi setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Lalu kalau nanti mati, terus bagaimana saya? Di alam kubur bisa enggak ya menjawab pertanyaan malaikat? Lalu bagaimana ya ketika nanti saya di akhirat? Selamat apa enggak? Masuk surga apa enggak? Nanti bagaimana istri saya? Kira-kira mari ngono dadi rondo dikawin wong apa enggak ya? Gelem kawin ambek wong liya enggak ya? Lalu anak saya bagaimana? Pekerjaan saya bagaimana? Lah itu kan namanya cemas. Saya sakit, besok bisa sembuh apa enggak ya? Nanti kalau saya tua, anak saya ganti apa enggak ya? Gelem enggak ngeramut ketika saya nanti tua? Itu kan namanya kecemasan. Makanya mengapa manusia itu kok takut? Takut mati lah, takut gak bisa sembuh lah, takut ini itu. Kenapa manusia takut? Karena manusia takut itu menengok ke belakang. Jadi apa yang terjadi kemarin, ya udahlah terjadi. Dulu pernah sakit, ya biar saja. Kemarin sakit, ya sudah, selesai. Kemarin pernah geger mbek tonggo, ya sebabah, selesailah. Urusan dengan anak, ada yang kasus begini begitu, ya sudah, selesai. Hari ini yang kita jalani. Semakin banyak menengok ke belakang, semakin kita takut, sedih, ya, cemas, khawatir dan sebagainya. Demikian pula kenapa kita kemudian kok punya rasa ketakutan yang berlebihan? Karena kita terlalu banyak menengok ke depan, ya, terlalu banyak menengok ke depan. Makanya kita tidak usah banyak menengok ke depan, karena itu bukan wilayah kita, bukan wilayah
kita, wilayah kita hari ini, alhamdulillah hari ini sehat, alhamdulillah hari ini bisa hidup, diberi kesempatan oleh Allah ngaji. Ya Allah, hari ini bisa menambah ilmu untuk menambah kualitas ibadah, ketakwaan, iman. Alhamdulillah hari ini masih bertemu istri, anak, dan begitulah seterusnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pokoknya takoni wong, gimana kabari? Alhamdulillah. Kabare anake apa? Alhamdulillah. Oh, kabare keluargane? Alhamdulillah. Ya udah gitu aja. Semakin kita banyak menengok ke depan, kita susah. Ya. Kenapa susah? Kenapa takut? Ya tadi, setiap manusia itu pasti mati. Mati kok diwedeni. Akhirnya takut. Nanti takut mati itu gimana? Bukan masalah matinya Ustaz. Kira-kira selamat kok gak awake dhewe iki. Ya yakin lah wong mukmin selamat lah. Ya, orang-orang istiqomah selamat lah, insyaallah lah. Jadi nggak usah sesuatu yang belum terjadi selalu dikhawatirkan. Itu akan menimbulkan rasa ketakutan yang berlebihan. Ya. Kadang kita kono gawe ini wedi. Ya akhirnya ya hidup kita ini malah menyusahkan diri kita sendiri. Maka ingat tadi, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ketika ada hambaku yang bertanya di mana Allah itu, maka jawab Allah itu dekat dengan kita. Jadi artinya Allah bersama kita. Ya udahlah, Allah bersama kita. Setiap ada problema dan masalah seruncing apapun, pasti Allah memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Itu. Makanya di situ kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa merasakan kematian itu biar manusia itu tidak sombong, ya. Agar manusia tidak sombong, karena bagaimanapun kuatnya manusia pasti akan mati, ya. Bagaimanapun pasti akan mati. Makanya sifat sombong itu hanya hak Allah. Hanya hak Allah. Manusia tidak punya hak untuk berlaku sombong. Manusia tidak diperbolehkan untuk berlaku sombong. Itu hanya hak Allah. Sehingga orang-orang yang berlaku sombong, ya akhirnya seperti iblis itu, ya, merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling benar. Sehingga orang kalau merasa paling benar, ya sebenarnya nggak benar, kan begitu. Ya seperti iblis itu yang kemudian menjadikan sebuah iktibar contoh agar tidak kita contoh, kan begitu. Ya Isa nggih. Monggo, barangkali ada yang bertanya. Nggih, monggo. Apa ada bedanya antara rohani dan jiwa? Iya. Iya. Rohani itu kan dari kata ruh, ya, ruh tadi itu. Makanya perpaduan antara jasmani dengan ruh itu disebut jiwa, atau yang disebut perpaduan antara jasmani dan ruh. Lah orang sering mengatakan ruhani, kan begitu. Ruhani itu ya sebenarnya ruh itu. Lah sedangkan ruh itu kalau diibaratkan ya seperti ini, misalnya kita punya ini mic ini, ya, mic ini tanpa aliran listrik, ya, tanpa aliran listrik, maka mic ini hanya seonggok plastik atau besi atau kawat dan seterusnya. Demikian pula berbagai macam alat-alat
elektronik itu. Jadi gambarannya jiwa jasmani itu ya seperti berbagai macam peralatan itu. Adapun energi listrik itu adalah ruh. Maka ketika ruh itu sudah dipasangkan di jasmani atau aliran energi listrik itu sudah ditanamkan di peralatan ini, itulah yang disebut jiwa. Nah, sehingga jiwa itu adalah kehidupan yang merupakan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Sehingga nggak ada artinya jasmani tanpa ruh. Dan ruh itu juga tidak akan bisa nyata dipandang oleh mata dalam kehidupan dunia kalau tanpa masuk ke sebuah jasmani seseorang. Makanya kalau seseorang sudah mati, ruhnya yang kembali kepada Allah, jasmani ditinggalkan, kan begitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi antara jasmani ruhani, ya sesungguhnya ruhani itu ya ruh itu. Adapun perpaduan keduanya adalah jiwa. Cuma orang sering menyebut jiwa itu ruhani, kan begitu. Ya nggak masalah lah. Yang penting ruhani dan jiwa itu kan dalam sesuatu yang abstrak. Itu yang abstrak. Jadi yang dohirnya itu jasmani, yang abstraknya itu jiwa atau ruhaninya. Sama dengan ini, hati, kan begitu ya, hati. Lah apa bedanya antara hati dengan ruh? Ya beda. Kan sering orang mengatakan hati, karena Nabi pernah mengatakan ada seonggok darah di tubuh manusia itu, kalau itu saluhal jasadu kullu, akan baiklah semuanya. Wa idza fasadat jasadul kullu fahiyal qalbu, kata Nabi, hati. Lah hatilah jiwa itu. Jadi jiwa perpaduan antara roh dan jasmani itu. Ngoten. Jadi saya kira demikian, karena waktunya sudah Isya, sehingga nanti bisa dilanjutkan lagi ketika awal pengajian, bisa disampaikan pertanyaan atau nanti diskusi dahulu, monggo mboten napa. Karena kita ngaji ini termasuk salah satu hidayah dari Allah. Hidayah, bukan kehendak panjenengan. Hidayah Allah, dipertemukannya kita. Lah ngaji secara langsung seperti ini, enaknya itu bisa cek recheck, bisa tanya, bisa diskusi dan lain sebagainya. Walaupun jalan sarana pengajian itu bisa dilakukan di online atau bisa di radio, TV, tapi kan bedanya kan nggak cek recheck, tidak langsung bisa tanya langsung, tidak bisa menatap ustadznya langsung, tidak bisa diskusi. Makanya jenengan perlu menggarisbawahi pengajian seperti ini adalah yang dulu senantiasa dicintai oleh Rasulullah. Yang kedua, panjenengan bertemu pengajian dengan saya seperti ini adalah termasuk hidayah, dipertemukan, ya, dipertemukan. Yang ketiga, jikalau ada perbedaan itu dalam Islam biasa, ya. Makanya Imam Syafi'i itu punya guru Imam Maliki. Ternyata di dalam ijtihad keduanya itu berbeda. Contoh misalnya, kalau Imam Malik bersentuhan kulit dengan perempuan termasuk istrinya adalah batal, Imam Syafi'i muridnya itu nggak batal malah. Lah Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali, demikian pula adalah Imam Hambali itu batal. Jadi Imam Syafi'i punya murid pendapatnya membatalkan, Imam Syafi'i membatalkan, lalu kemudian Imam Maliki tidak membatalkan. Jadi kan berbeda-beda begitu. Contoh kunut, Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali, Imam Syafi'i
mengatakan kunut itu disunnahkan setelah ketika sholat subuh. Muridnya itu Imam Hambali mengatakan subuh itu tidak sunnah. Lah berbeda-beda begitu. Makanya ijtihad itu bisa berbeda, pengajian seperti ini panjenengan bisa berbeda, nggak masalah. Jadi nggak dosa lah istilahnya, tidak harus menerima 100% bongkokan boten dalam Islam, nggak seperti itu. Jadi ijtihad itu atau berbeda itu merupakan rahmat dalam Islam. Yang gak boleh itu tukaran lah, berselisih ilo-iloan, bid'ah kafir lah itu yang gak benar. Makanya kalau kita senantiasa pengajian seperti ini kita hidupkan diskusi, pertanyaan dan sebagainya, maka insya Allah akan memahami Islam seutuhnya gitu. Saya kira demikian, kurang lebihnya maaf. Monggo kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.